Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar, dilihat ke kanan kirinya di meja ada sampah atau tidak? Yang semangat dong, semangat? Oke, hari ini siapa yang mau berangkat? Andi ya. Kenapa keterangan yang mau berangkat? Oke, kita doakan ya, semoga teman kita yang sakit segera diberi kesehatan. Baik, anak-anak sekalian. Di sini coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan. Gambar apa, Nak? Pernah nggak kalian perhatikan wajah teman kalian? Ada yang sama, Mama? Enggak. Semuanya berbeda-beda. Iya. Nah, coba sekarang kita perhatikan video yang ditampilkan. Nah, baik ya. Udah diperhatikan ya tadi semua videonya ya, Nak ya? Jadi di Indonesia tuh banyak ya. Kenapa kok banyak terdapat flora dan fauna di Indonesia? Ada yang tahu kenapa? Nah, Frida? Karena di Indonesia banyak hutan dan ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Baik, benar ya. Jadi karena di Indonesia tuh banyak terdapat hutan ya, Nak ya. Karena di Indonesia kan merupakan negara terbesar kedua yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi, sehingga di dalamnya banyak tempat tinggal para hewan-hewan seperti itu. Kemudian tadi dari video tadi ada nggak sih kira-kira makhluk hidup yang jenisnya sama? Mental? Banyak Bu, terdapat berbagai jenis burung misalnya. Ya, tadi ya benar ya, ada terdapat banyak jenis burung, kemudian ada tumbuhan kayak bunga-bunga, ada yang dia memiliki ciri yang sama ya, Nak ya. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas CP-nya, yaitu pada fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atau permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan tangannya, virus dan tangannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Kemudian, jadi tujuan kita belajar hari ini yang pertama yaitu di sini ada peserta didik nanti akan mampu memahami konsep keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem serta tipe ekosistem. Dan yang ketiga, di sini peserta didik mampu menciptakan solusi terkait isu lokal yang berkaitan dengan penurunan populasi pada keanekaragaman tingkat gen, spesies dan
tanya jawab dan presentasi. Dan kemudian di hari pembelajaran nanti ada asesmen formatif, yaitu kalian mengerjakan soal yang dikirim di Google Form ya Kak. Baik. Ini nanti, jadi nanti yang ibu nilai yang pertama tadi ibu asesmen formatif yang penilaian akhir setelah pembelajaran. Kemudian nanti ibu juga nilai dari LKPD yang kalian jawab secara berkelompok. Kemudian ada juga yang dinilai asesmen keterampilannya. Jadi ibu nanti nilai dari bagaimana kalian cara berdiskusinya atau berpresentasinya seperti itu. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Nah sekarang kita masuk ke video yang berikut ini. Tolong simak ya. Dalam 10 tahun dari musokan, saya membelajar minat yang biasanya bagian awal kepala yang hidup keluarga ditemukan masih mengenaskan. Kematiannya pun memancing murka warga, pecinta satwa, tokoh masyarakat, pemerintah, dan dunia. 9 Juli 2018, kabar pendudukan datang dari Aceh Timur. Seekor gajah jinak anggota tim mitigasi konflik Conservation Response Unit Sermajadi ditemukan mati tidak terlalu jauh dari kamp tempat tinggal Pawak dan anggota tim lainnya. Tim mitigasi konflik terdiri dari 4 gajah yang bersama Pawak mereka bertugas menghalau kawanan gajah liar yang mendekati kebun warga. Gajah buta mati mengenaskan, bagian kepalanya terluka parah dan salah satu beraningnya hilang dipotong paksa. Perhatian terhadap tempatnya gajah jantan jinak yang diracun hingga mati di tangan pemburu. Pada 2013, gajah bernama Papa Kid juga ditemukan mati dibunuh pemburu di Sampoinan, Kabupaten Aceh Jaya. Beberapa tahun berselang, September 2000, serantai buta jadi mati karena keracunan. Menurut catatan Forum Komunitas Gajah Indonesia, selama 10 tahun terakhir, lebih dari 700 gajah. Jadi memang inilah posisi terakhir bunta ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Tidak ada yang meninggal di saat terakhir dalam kondisi seperti ini dibunuh oleh para pembunuh. Dari yang satu itu pun karena mungkin para pelaku merasa terancam ada suara. Sosok gajah perkasa ini telah. Nah, jadi kira-kira apa sih permasalahan yang ada di video tadi? Ada yang tahu apa? Ya. Banyak manusia yang memburu daging gajah. Ya, jadi banyak manusia yang memburu daging gajah. Jadi kalau masyarakat banyak yang kira-kira bagaimana caranya agar si gajah ini tetap lestari atau tetap tidak punah? Ada yang tahu caranya bagaimana? Caranya adalah konservasi. Ya, di konservasi budaya ya. Oke, jadi nanti pada video ini itu nanti akan kalian bahas secara bersama-sama ya. Nanti kalian harus menemukan solusinya terhadap bagaimana agar populasi tetap terjaga. Jadi di sini sekarang ibu akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Ya, ini semua sudah berkelompok ya Pak ya? Sudah. Jadi yang kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, 4, dan ini kelompok 5. Oke, jadi setiap kelompok nanti ibu akan bagi LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Nah nanti di sini kalian bersama kelompok kalian diskusikan pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Kalian boleh mencari jawabannya, boleh dari sumber buku atau boleh dari internetnya ya. Oke, ini buat di sini. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di lembar bagian depan. Ya. Kemudian setelah itu kalian baca petunjuknya, langkah kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Sampai sini nanti
alasannya kenapa alasannya kurang berapa lagi? Nah, ini yang masih ada. Selesai nak? Sudah. Siapa yang mau maju untuk presentasi nomor berapa? Kelompok 5 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Di sini saya sebagai moderator. Dan di samping saya ada teman-teman saya yang bersama. Perkenalkan, nama saya Risman. Saya Laudia. Saya Alun. Saya Sisandi. Dan Risma sebagai penyampaian materi. Dan di sini kami semua akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati yang akan disampaikan Risma dan Laudia. Langsung ke kegiatan berarti ya? Pertanyaannya. Setelah mengamati video, menurut kelompok apa faktor-faktor yang menyebabkan manusia memburu gading gajah? Gading gajah dapat digunakan dalam jumlah besar untuk membuat bola liar, kemudian alat identifikasi dan banyak barang lainnya. Inilah faktor yang menyebabkan manusia memburu gading gajah. Setelah mengamati video, menurut kelompok kalian apa dampak yang terjadi dengan adanya perburuan gading gajah? Dapat menyebabkan terjadinya kepunahan atau kelangkaan spesies satwa sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 2. Menurut kelompok Anda, jika perburuan gading gajah demi untuk mendapatkan rupiah, solusi apa yang dapat dilakukan pemerintah agar manusia tetap mendapat rupiah, namun populasi gajah tetap lestari? Yaitu salah satunya menghindari kepunahan gajah akibat pelambahan dan maupun sempitnya habitat gajah. Perlu dilakukan langkah strategis untuk memperluas dan membentuk kawasan ekosistem esensial melalui pembentukan koridor habitat gajah. Kegiatan 2 akan disampaikan oleh Laudia. apa yang menjadi ciri dari ketinggian gajah dan negara yang berbeda tersebut? Ciri gajah Afrika. Gajah Afrika jantan merupakan hewan yang paling tinggi dan masa yang juga dapat mencapai 70 kg. Gajah memiliki ciri khusus dan yang paling tertolong adalah belalai atau scoliosis yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernapas, menghisap air, dan mengambil benda. Ciri gajah Sumatera. Bobot gajah Sumatera sekitar 3-5 ton dengan tinggi 2-3 meter. Kulit terlihat lebih terang dibanding gajah Asia lain, dan di bagian kupingnya sering terlihat detik mentasi, terlihat seperti bulan putih kemerahan. Ciri gajah India memiliki belalai panjang, kaki berlunak, kepala besar, dan telinga lebar dan datar. Sedangkan tingkat keanekaragaman hayati apakah dari ketiga gambar yang disebut memberikan keanekaragaman hayati tingkat gen. Alasannya, gen sendiri merupakan faktor pembawa
Keragaman hayati tingkat yang merupakan variasi genetik dalam suatu spesies, baik di antara populasi besar maupun dalam satu populasi tingkat keragaman hayati serta semua mempunyai bentuk yang apakah kedua spesies memiliki cara berbeda? Berdasarkan alasannya. Ya, gajah dan mamut adalah dua hewan berbeda. Keduanya terkubur dalam zoological yang merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar yang disebut Podosidae. Yang terus mau dia Termasuk tingkat keanekaragaman hayati, apakah kedua spesies tersebut bukan alasannya. Gajah dan mamut merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies, di mana keanekaragaman ini terdapat perbedaan tingkat spesies. Kesimpulan, keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. dari banyak ya. Lanjut. Deskripsi populasi gajah yang ada di WKB Sumedang. Luas secara keseluruhan mencapai 125 hektar. Jumlah gajah yang dilatih di WKB mencapai 300 gajah. Gajah-gajah tersebut nantinya akan disebarkan ke sejumlah kebun binatang yang ada di Indonesia. Deskripsi populasi gajah yang ada di Sabana Afrika. Gajah Sima Afrika, Lobster Africana, juga dikenal sebagai gajah Sabana Afrika, adalah salah satu dari dua spesies gajah Afrika yang masih ada dan satu dari tiga spesies gajah yang masih ada. Deskripsi populasi gajah yang ada di hutan tropis Thailand. Gajah Thailand adalah hewan nasional resmi Thailand. Gajah yang ditemukan di Thailand adalah gajah India. Pada awal tahun 1900-an diperkirakan terdapat 100 gajah yang ditangkap di Thailand. Pada pertengahan tahun 2007 diperkirakan terdapat 3.456 gajah penampakan yang tersisa di Thailand dan sekitar 1.000 gajah liar. Kesimpulan, gajah merupakan mamalia darat terbesar di Indonesia. Gajah selalu disimbolkan sebagai binatang besar dan kuat, punya telinga lebar, kaki kuat dan besar, mata kecil, serta memiliki belalai dari rajin. Gajah selalu dijadikan lambang kepandaian kesetiaan. Pak, ada pertanyaan dari materi yang telah saya sampaikan. Ada. Berapa lamakah gajah dapat hidup? Dari kelompok ini akan saya jawab. Gajah Asia dapat hidup selama 48 tahun. Gajah Afrika dapat hidup selama 60 sampai 70 tahun. Gajah hutan Afrika dapat hidup selama 60 sampai 70 tahun. Sekian dari jawaban saya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau Maya ada mau bertanya? Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sampai kita memburu daging gajah, karena gajah kan termasuk hewan yang dilindungi. Oke. Kemudian kegiatan kedua, perhatikan gambar ketiga gajah yang ada di LKPD. Kalian sudah menyebutkan ciri-ciri dari ketiga gajah ya. Ada
tapi dia masih ke tingkat gen. Karena kalau yang tingkat gen ini kan dia bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Ya. Coba ibu tanya selain dari tadi apa sih contoh keanekaragaman yang tingkat gen? Dia masih dalam satu spesies tapi dia banyak macamnya. Di halaman terakhir, yaitu dikerjakan secara individu. Kan bapak bisa cek di sini. Terakhir. Ya semua yuk. Kan bapak ya boleh dikerjakan ya. Ya semua letakkan HP-nya di atas meja. Oke. Nah, kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang ya. Yaitu akan membahas tentang ancaman dan kegunaan keanekaragaman hayati. Oke.
Thank